Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 9 SMP bersama saya Ibu Iyasi Mayasari. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah presentasi. Tahukah kamu apa itu perangkat lunak pengolah presentasi? Perangkat lunak pengolah presentasi adalah perangkat lunak atau software atau dikenal juga dengan nama aplikasi yang digunakan untuk membuat file-file presentasi atau file tampilan. Fungsi aplikasi pengolah presentasi. Yang pertama, sebagai alat untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat dalam bentuk tampilan yang menarik dengan memasukkan gambar, animasi, audio, ataupun video ke dalam presentasi sehingga lebih menarik dan mudah dimengerti. Kedua, membuat presentasi pembelajaran, bisnis, seminar, dan lain-lain. Ketiga, mempermudah kita dalam mengatur dan mencetak slide. Dan yang keempat, membuat presentasi dalam bentuk digital atau soft copy sehingga dapat ditayangkan di mana saja dan kapan saja. Fasilitas-fasilitas dari program presentasi. 1. Menambah dan mengurangi teks dalam sebuah frame atau slide. Kedua, layout presentasi yang terdiri dari frame-frame yang terpisah. Ketiga, template berupa cetakan-cetakan presentasi yang siap untuk digunakan. 4. Adanya efek perpindahan antar slide. Yang kelima, melihat presentasi dengan layar penuh atau full screen. Jenis-jenis aplikasi presentasi. 1. Microsoft PowerPoint. 2. OpenOffice Impress. 3. KeyPresenter. 4. iWord Keynote. Microsoft PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi presentasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft dan paling banyak digunakan oleh berbagai pengguna. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memudahkan kita membuat presentasi dengan berbagai template dan animasi profesional. Kelebihan aplikasi PowerPoint. 1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi teks ataupun gambar. 2. Lebih merangsang siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang disajikan. 3. Pesan informasi secara visual mudah dipahami siswa. 4. Guru ataupun presenter tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dipakai berulang-ulang. Keenam, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, baik berupa CD, disket, ataupun flash disk, sehingga praktis dapat digunakan dimanapun. Kekurangan aplikasi PowerPoint. Yang pertama, harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Kedua, guru ataupun presenter harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi ini agar tidak terjadi hambatan dalam menjalankannya.
Ketiga, format file versi terbaru tidak dapat diedit di versi sebelumnya karena tulisannya menyatu dan jika dibuka pada versi sebelumnya, formatnya akan diganti terlebih dahulu. Open Office Impress. Aplikasi ini dikembangkan oleh Sun Microsystems dengan bahasa Java dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Kelebihan aplikasi ini, yang pertama, softwarenya gratis atau open source. Yang kedua, kompatibel dengan Microsoft Office dan format Office lainnya. Ketiga, ekspor ke PDF dan format lain bisa dilakukan dengan mudah. Keempat, interface atau tampilannya menarik dan mudah digunakan. Kekurangan aplikasi Open Office Impress. Yang pertama, Open Office selalu membutuhkan komputer dengan spek yang lumayan tinggi. Kedua, Open Office mampu membuka file Office, tapi Office tidak bisa membuka file Open Office. Namun, file Office yang dibuka pun terbatas dan tidak selalu sama tampilannya bila dibuka dan terkadang malah jadi berantakan. K-Presenter. K-Presenter memiliki fasilitas yang baik yang dapat disejajarkan dengan Microsoft PowerPoint. Salah satu fitur menariknya adalah kita bisa menghasilkan slideshow dalam format HTML. Begitu sebuah presentasi selesai disunting, maka dalam sekejap kita bisa menghasilkan versi HTML-nya sehingga cocok untuk di-upload ke website. Kelebihan dan kekurangan K-Presenter. Kelebihannya yang pertama, softwarenya gratis atau open source. Yang kedua, tersedia untuk berbagai sistem operasi. Yang ketiga, interface atau tampilannya menarik dan mudah digunakan. Keempat, kompatibel dengan file Microsoft PowerPoint. Kekurangannya, bagi yang terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint, beberapa shortcut dan toolbar yang ada di K-Presenter dapat dikatakan berbeda. iWork Keynote. iWork adalah Office Suite aplikasi desktop yang dibuat oleh Apple untuk OS X dan sistem operasi iOS. Keynote berisi beberapa fitur unik. Pengguna dapat mendrag and drop media dari iMovie, iTunes, iPhoto, dan iPicture langsung ke presentasi Keynote menggunakan media browser. Keynote aplikasi remote memungkinkan pengguna melihat slide dan catatan presenter dan kontrol presentasi Keynote dengan iPhone ataupun iPod Touch melalui jaringan Wi-Fi. Kelebihan iWork Keynote. 1. Tampilannya memukau dan mudah digunakan. Kedua, mensupport file Microsoft Office. Ketiga, efek dan fungsi transisi yang ditawarkan jauh lebih memukau dibandingkan dengan PowerPoint. Sedangkan kekurangannya, 1. Format yang dihasilkan tidak populer di masyarakat dan hanya bisa dibaca oleh iWork. iWork mampu mengekspor file format yang biasa dipakai seperti dokumen, PPT, ataupun XLS, tetapi semua efek dan transaksi dramatis pada Keynote tidak bisa ditampilkan pada PowerPoint. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.